Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penguji uji kinerja program PPG dalam jabatan tahun 2025 serta para dosen dan guru pamong yang telah membimbing saya selama proses pendidikan ini. Perkenalkan, nama saya Ponia, NIM 2025610342, nomor peserta PPG 6721130055097. Dalam program studi PPG Akidah Akhlak LPTK Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasia Lok Sumawe. Saya bertugas di MTS Hidayatul Mutadiin Jati Agung, Lampung Selatan. Pada kesempatan kali ini, hari Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan pengambilan video praktik pembelajaran akidah akhlak pada proses kelas 9C dengan materi larangan gadab dan dendam sebagai bagian dari pelaksanaan uji kinerja UKIN PPG dalam jabatan tahun 2025. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan menjadi amal ibadah bagi kita semuanya. Cukup sampai di sini. Apabila kurang dan lebihnya, saya mohon beribu-ribu maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya pada hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Alhamdulillah pada hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini ada yang merasa sakit atau lemes atau kurang sehat? Alhamdulillah semuanya sehat semuanya. Kalau begitu yuk kita ucapkan yaitu tepuk semangat dulu supaya kita tambah semangat. Yuk 1, 2, 3 tepuk semangat. Yes, 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 and the best, yes. Yuk kasih tepuk semuanya. Sebelum kita belajar, kita cek dulu untuk kerapian. Baik kerapian baju maupun kerapian lokal. Coba cek dulu. Yang belum dimasukkan bajunya dimasukkan dulu. Yang nggak pakai peci dulu. Anak perempuan, udah? Ya. Terus cek kebersihan lokal. Kalau ada dalam laci kalian ada sampah atau di bawah kursi juga ada sampah, kalian ambil untuk ditaruh di kotak sampah. Sudah nggak ada? Cukup rapi semuanya. Sudah dalam keadaan rapi, pakaian sudah rapi, sampah sudah nggak ada. Apabila kita belajar aman. Nah, kalau lokal kita bersih, pakaian kalian rapi, itu namanya indah. Nggak ada masalah. Sesudah itu kita sudah rapi, nggak ada sampah, sudah bersih. Mari kita berdoa sebelum belajar. Semoga kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuntut ilmu di sekolahan kita. Yuk, pada anak yang kemarin saya tugaskan untuk menyiapkan berdoa bersama. Maju. Siapkan. Semuanya siap berdoa. Mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna
wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya robbal alamin. Akhirul salam. Kita sudah berdoa, semoga amal doa kita diterima oleh Allah dan mendapat suatu pahala. Sekarang Ibu mau nanya, pada hari ini siapa yang tidak berangkat? Ada ya sakit ya, Raka. Terus yang anak perempuan kemana? Yang satunya nggak ada pulang. Mengapa nggak pakai surat izin? Ya cuma pakai surat lesan, ya nggak apa-apa karena temannya sudah membilangkan kepada ibu guru untuk izin pulang. Mungkin ada suatu keperluan atau kepentingan pribadinya. Yuk kita menyanyi dulu untuk lagu nasionalisme untuk membuat semangat kita dalam belajar, yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan untuk berdiri semuanya. Saya ambil kode 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Kasih tepuk. Mari kita lanjutkan untuk membaca surat pendek, yaitu Qul Anas. Surat Qul Anas untuk menghilangkan supaya kita tidak diganggu oleh setan dalam kita belajar, supaya mudah untuk kita mengerti. Duduk aja, nggak boleh berdiri ya. Dah, 1, 2, 3, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min saril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Kita ada suatu kesepakatan kelas pada hari ini ya. Kita belajar bersama teman kita, saling guyub rukun, tidak boleh acuh tak acuh atau nakal-nakalan. Kita saling bantu-membantu, dan apabila kalau mau ke toilet sebelum kita belajar, boleh saya persilahkan. Tapi dengan syarat hanya 5 menit. Lebih dari 5 menit untuk keluar ke toilet, saya beri sanksi hukuman. Paham itu semuanya? Ya. Kemarin kita sebelum hari Rabu ini, Rabu yang telah lalu, kita telah mempelajari yaitu materi berjudul ilmu kreatif, produktif, dan inovatif. Nah, pada hari ini saya akan menanyakan kepada anak salah satunya. Apa mau ditunjuk aja? Tunjuk aja? Tunjuk aja atau dipanggil namanya? Panggil namanya aja ya. Yaitu Axelia. Minggu kemarin apa yang dinamakan dengan ilmu itu? Apa ilmu itu? Mana Axelia? Yang keras suaranya biar teman kita mendengarkan. Ilmu adalah karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kunci utama dalam membangun kehidupan yang bermakna dan bahagia. Oh ya. Ilmu adalah suatu kepandaian atau pengetahuan. Sekarang ilmu sudah ada kepandaian atau
pengetahuan. Sekarang apakah yang dinamakan kreatif? Saya panggil yaitu Ari Fajar. Mana Ari Fajar? Apa yang dinamakan kreatif itu? Kreatif adalah kemampuan seorang dalam menciptakan ide, solusi, atau karya unik. Oh ya, suatu karya Unik. sebelum ada yaitu kreatif, suatu pembelajaran kita adalah membuat supaya apa? Ada. Kreatif itu adalah ide baru, ya. Ide baru yang sebelumnya belum ada menjadi ada. Itu baik dari karya ataupun dari ilmu pengetahuan. Ya, cukup itu dulu. Mari kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat, yaitu ada 5. 1. Menjelaskan pengertian gadab, marah berlebihan, dan dendam beserta dalil Quran dan hadisnya. 2. Menganalisis dampak buruk gadab dan dendam bagi diri, keluarga, dan masyarakat melalui diskusi kasus nyata. 3. Menunjukkan sikap sabar, pemaaf, dan mampu mengendalikan emosi dalam kegiatan belajar. 4. Membuat karya kampanye Islami, poster atau video bertema stop gadab dan dendam, tebarkanlah cinta, dan dengan desain sederhana namun jelas pesannya. 5. Menulis refleksi pribadi tentang pengalaman marah atau dendam dan cara menghindarinya. Nah, inilah tujuan kita untuk mempelajari yaitu larangan gadab dan dendam. Anak-anak wajib mengerti dan memahaminya. Nah, cukup itu untuk tujuan pembelajaran kita. Sebelum kita lanjutkan, mari kita untuk melihat video, ya. Melihat video, nanti kalian tanggapin mengapa dia dan apa penyebabnya dia kok marah. Silakan untuk melihatnya. Gimana kajinya? Alhamdulillah, Ustaz Masya Allah. Ustaz sudah katakan lagi. Karena juga, Mak. Oh, karena kemarin berhafal banyak hadis. Alhamdulillah, karena gitu loh. Musa, Anda juga kan gak sengaja. Memang saya nggak bisa Musa. Nakal. Baik ini. Cari uang lagi ya, Pak. Hamzah, datang berkuala jana. Jangan keluar. Niscaya bagi musuh. Gak bisa. Musa ke mana? Hamzah, ayo duduk. Gitu loh. Itu kan lagi di abang. Oke, mana bang? Masih marah nih. Bisa sekarang jadi orang deh. Mau ngapain sih? Mau masak itu? Cukup untuk video. Bagaimana menurut kalian video tadi? Apa yang kalian lihat? Apa yang kalian lihat? Nusa. Nusa mengapa? Nusa marah. Diakibatkan dari masalah apa?
Oh ya, mainannya dijatuhkan oleh kucing. Tadinya nggak mau dijatuhkan, tapi ekornya panjang, dia mau melompat, malah menyabat mainannya. Akhirnya jatuh. Terus mengakibatkan Nusa itu marah. Ya, marah terkendali itu harus bisa kita lakukan ya. Kita itu kalau marah nggak boleh terlalu lama. Tuh, bagaimana kalau kita itu marah? Seperti tadi, Nusa, bagaimana? Duduk. Setelah duduk, beristighfar. Kalau duduk nggak bisa hilang marahnya, suruh apa? Berbaring. Ya, untuk berbaring, istighfar, duduk, terus berwudu. Nah, itulah yang membuat kita harus jauh dari gadab atau pemarah. Nah, kita lanjutkan yaitu materi larangan gadab dan dendam. Pengertian gadab saya panggil untuk satu persatu ya. Yaitu Andi Saputra. Ada? Hah? Andi Saputra nggak ada? Nggak ada. Kemana dia nggak ada surat? Sakit. Sekarang adalah Cantika. Mana Cantika? Bacalah. Gadab adalah apa? Gadab adalah apa? Gadab adalah luapan emosional yang Marah, berlebihan sehingga tidak terkendali. Terus saya panggil lagi yaitu Andara Adelia. Apa arti dari marah wajar ketika? Marah wajar ketika melihat agama dihina, menyaksikan kemungkaran atau menghadapi ketidakadilan. Sekarang saya panggil untuk yang tiga adalah Cahya. Mana Cahya? Cahya. Marah berlebihan, godam, akhlak tercela ketika amarah tersebut melemputi atasan, tidak terkendali dan menimbulkan keburukan. Iya. Nah, pengertian gadab. Gadab adalah luapan emosi, ya, atau marah yang berlebihan hingga tidak terkendali. Nah, itu diakibatkan dari apa? Kita tidak bisa memawas diri kalau kita itu orang beriman, ya. Marah wajar ketika melihat agama dihina, menyaksikan kemungkaran atau menghadapi ketidakadilan. Nah, apabila agama kita atau saudara kita orang Islam itu dihina, kita tidak akan terima. Pasti kita mempunyai kemarahan, tapi jangan marah yang berlebihan, ya. Kita tutup dalam kebatinan kita. Marah berlebihan atau godab, akhlak tercela ketika amarah tersebut melampaui batas, tidak terkendali dan menimbulkan keburukan. Segala sesuatu yang mengakibatkan kita marah itu adalah dari setan. Karena kita tidak bisa menguasai dari nafsu setan itu, ya. Nah, jadi tadi yang membuat kita itu hilang marahnya, duduk, istighfar, terus berwudu. Kita lanjut yaitu dalil larangan gadab. Saya panggil yaitu Mutiara. Mana Mutiara? Oh, pulang, nggak ada. Sekarang anak laki-laki, Muhammad Fatir. Bacalah dalilnya. Quran surat Al-Imran ayat 134. Baca. Oh, ya udah. Sekarang panggil yaitu Jibril. Mana Jibril? Ada, bacalah. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Heeh. Wal ghaidha wal afina 'anil nas. Wallahu. Allah yuhibbul muhsinin. Artinya, Dan orang-orang yang menahan amarah serta memaafkan kesalahan orang lain, Allah Allah menyukai. menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Iya, yaitu surat Al-Imran ayat 134. Sekarang hadisnya. Hadis dari Nabi SAW, hadis Bukhari dan Muslim. Saya panggil yaitu Ali Junijar. Mana Ali? Yuk dibaca bismillah hadisnya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa sadidu bisra. sadidul ladzi yamku nafsahu indal ghadabi. Artinya Orang kuat bukanlah yang menang dalam bergulat, tapi orang kuat adalah yang mampu menahan dirinya ketika marah. iya, coba kalian pahami. Orang yang kuat bukanlah orang yang menang dalam bergulat, gelut, ya. Tetapi orang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika marah. Nah, inilah kita istighfar. Paham itu semuanya? Ya. Ya, cukup sampai di sini materi kita, yaitu mengenai dendam dan gadab, mengenai larangan gadab dan dendam. Bagaimana pendapat kalian mengenai materi kita? Bisa ada manfaatnya bagi kalian semuanya? Alhamdulillah, semoga kalian dapat ilmunya dan bermanfaat bagi kalian. Sekarang yaitu ada lagu, yaitu mengenai jangan marah. Berdiri semuanya ya. Yaitu ikutin video di sini, bersuara, kamu juga bersuara. Yuk, 1, 2, 3 berdiri. Semuanya berdiri. Lihat videonya. Ingin indah, hidup penuh makna, jangan marah. Jangan pernah dendam, hati jadi tenang, jangan marah. Kita manusia, semua pernah salah, jangan marah. Hidup bahagia bila saling cinta, jangan marah. La tadab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. La tadab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Yuk kasih tepuk. Ya. Cukup. Ya, kita tetap semangat. Tuh. Sekarang adalah yaitu untuk mengisi kelompok, kerja kelompok ya. Untuk mengisi kerja kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, untuk mengisi kelompok kalian dengan baik, nggak boleh dalam kertasnya ada suatu corean yang rapi. Udah. Tulisannya bagus. Coba dengarkan untuk mengisi materi kita, yaitu
Untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 itu ada masalahnya sendiri, ya. Kok apa? Coba pinjam dulu. Nah, untuk kelompok pertama yaitu kelompok 1, studi kasusnya seorang siswa marah karena diejek teman, lalu membanting buku dan memukul meja hingga menimbulkan keributan di kelas. Nah, ini kelompok 1 nanti untuk menanggapi masalah ini, ya. Ini kelompok 1, 2, 3, 4 mempunyai kasus tersendiri-sendiri untuk dipahaminya dan diisi dengan cara berdiskusi. Paham itu semuanya? Dah diisi dengan baik, berdiskusi. Kelompoknya berdiskusi, jangan corean. Yang bagus tulisannya ya. Yang bagus tulisannya. Nggak boleh coret-corean. Yang sudah boleh maju untuk mempresentasikan tugasnya dan untuk kelompoknya untuk menanggapinya seperti yang telah lalu. Udah? Ya, kelompok 1 untuk maju mempresentasikan. Maju. Yuk, sini semua. Untuk kelompok 1 sudah selesai. Untuk kelompok lain, kelompok 2, 3, 4, dengarkan. Ya. Setelah itu nanti kalian tanggapin bagaimana masalahnya. Dan kalian menanggapin untuk salah satu kelompoknya. Ya. Dan, salam, sebutkan kelompoknya ada berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggota 7 orang, yaitu saya Zara Salsabila, Saya Siti Nazura Zawa. Saya Cantika Delia. saya Andara Delia, Saya Sabira. Saya Siva Fauzia. Saya Siti Nurjia. Ya. akan menyampaikan presentasi tentang studi kasus mengenai seorang siswa marah ketika diejek teman lalu membanting buku dan memukul meja hingga menimbulkan keributan di kelas. Terus? Pertanyaan analisis. Apa masalah utama dalam kasus yang kalian terima? Siswa tidak mampu mengendalikan amarah sehingga melampiaskan dengan tindakan fisik, membanting buku atau memukul meja. 2. Apa penyebab muncul ghadab atau dendam dalam kasus tersebut? Terpicu ejekan teman, kurangnya kesabaran serta kebiasaan. Lingkungan yang membiarkan ejekan menjadi candaan. 3. Dampak negatifnya bagi diri sendiri, teman, keluarga, atau masyarakat. Bagi diri, emosi tidak terkendali, menimbulkan rasa malu kehilangan. Bagi teman, suasana belajar terganggu dan ketakutan. Bagi kelas, keributan, hilangnya fokus belajar. Apa solusi Islam untuk mengendalikan amarah atau dendam sesuai Al-Quran dan hadis? Contoh, diam, wudhu, zikir, memaafkan. Diam saat marah, mengambil wudhu, mengingat dalil Quran Surah Al-Imran ayat 134, serta meneladani hadis Nabi tentang menahan amarah. 5. Bagaimana solusi tersebut mencerminkan cinta kepada diri dan cinta kepada sesama. Menahan amarah berarti menjaga kesehatan diri dan ketenangan hati atau cinta diri. Tidak melukai teman, menunjukkan rasa sayang pada sesama atau cinta sesama. Ya, itulah dari kelompok 1 udah mempresentasikan. Kelompok berapa yang mau menanggapin hal itu? Kasih tepuk. Ya. 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 Bisa juga dengan meminta maaf setelah tenang.
Oh ya, boleh. Yuk kasih tepuk kepada teman kita, kelompok 3. Dah? Cukup sampai di sini. Cukup sampai di sini. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesudah itu yaitu kita akan membagikan yaitu tugas individu, ya, tugas pribadi. Berapa 5? 1, 2, 3, 6 ya. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6. Berarti ya nanti. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk tugas pribadi ini kalian isi dan sebaik mungkin dan apa yang kalian pahami dari materi kita, ya. Selamat mengerjakan, tidak boleh ribut, tidak boleh diskusi atau kelompok. Ini adalah kerjaan pribadi. Kerjakan dengan baik-baik, tidak boleh ribut. Kalau sudah selesai, taruh di meja, nanti ibu yang ngambilin. Udah, ya, udah semuanya. Udah. Ya, semua. Nah, untuk mengerjakan soal pribadi udah selesai. Ya, sebelum materi kita tutup, mari kita simpulkan bersama-sama untuk judulnya itu larangan gadab dan dendam. Nah, kelompok manakah yang untuk menyimpulkannya? Saya, Bu. Kelompok Jadi 4. Ya, godab dan dendam merusak diri dan ukhuwah. Sementara sabar dan pemaaf mendatangkan cinta Allah dan kasih sayang sesama manusia. Ya, bagus. Yuk kasih tepuk sama teman kita. Ya, untuk godab dan dendam, ya, itu kita tidak boleh ditiru, ya. Kita hilangkan jauh. Nah, untuk materi itu kita hanya mengerti saja, tidak boleh kita lakukan. Nah, sekarang untuk yang lainnya, untuk kelompok lain, kelompok berapa yang akan menyimpulkan kembali? Saya, Bu. Ya, kelompok 3. Saya baru tahu kalau menahan marah itu tanda kekuatan. Saya ingin mencoba diam kalau sedang marah. Oh ya, kasih tepuk kepada kelompok 3. Ya, jadi untuk kelompok 3 itu kalau tahu menahan marah itu adalah tanda kekuatan untuk kita. Nah, ada hal lain yang mengatakan kalau bulat itu bukan menang, tetapi yang menang menahan emosi atau amarah, ya. Nah, ya cukup untuk materi kita dan sudah disimpulkan. Mari kita ucapkan alhamdulillah.
Alhamdulillah Rabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Dan kita tutup pula pada hari ini. Saya sebagai guru mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang telah menanggapi untuk judul materi kita, larangan gadab dan dendam. Semoga hal ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Dan sekarang ditutup dengan berdoa bersama. Siapkan untuk berdoa. Siapkan deh. Semuanya siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus soliyati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul adzim. Doa selesai. Cukup sampai di sini materi kita. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf pada kalian semuanya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu.